Pro kontra Sinovac. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi dengan Tumpal Daniel. Kita ingin bincangkan kembali tentang vaksinasi yang hampir 1 minggu ini sudah berjalan. Pemerintahan kita ketahui membeli vaksin Sinovac untuk digunakan dalam rangka memutus rantai pandemi COVID-19. Namun demikian, sampai hari ini pro dan kontra masih mewarnai perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Banyak yang membandingkan merek-merek lainnya dan menimbulkan pertanyaan kenapa merek itu yang dibeli, kenapa merek ini tidak dibeli. Akhirnya menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan kebimbangan pada masyarakat dalam hal mengikuti program vaksinasi ini. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Agama, di mana datanya didapati ada kurang lebih 55% masyarakat Indonesia siap untuk divaksin, ada 9% yang menolak, dan ada 36% yang masih ragu. Angka 36% tentu saja sangat tinggi, mengingat target vaksinasi menurut para ahli akan efektif untuk memutus rantai pandemik 19 ini tentu saja harus di angka 65-70%. Artinya untuk Indonesia dengan jumlah penduduk 260 juta jiwa, maka yang harus mengikuti program vaksinasi itu sebanyak 182 juta orang. Tentu saja ini adalah angka yang besar. Angka yang besar ini tentu saja menjadi tantangan yang berat untuk bisa suksesnya vaksinasi ini. Karena kalau vaksinasi ini tidak sukses, maka ancaman pandemik akan terus. Bila mana pandemik akan terus, maka itu akan menyulitkan semua pihak, termasuk masyarakat, terus dibayangi oleh ancaman maut, kematian daripada virus corona ini. Dan begitu juga perekonomian nasional kita akan semakin melarat-marit di tahun-tahun ke depan. Dan tentu saja itu membawa kesulitan bagi semua orang. Untuk itu menjadi kepentingan kita bersama agar segera memutus rantai penularan COVID-19 ini. Yang menjadi problem saat ini tentu saja adalah ketidakpercayaan, sehingga ketidakpercayaan ini menghasilkan angka 36% orang yang ragu. Rata-rata mereka tentu saja membaca media sosial, dan narasi-narasi penolakan, narasi-narasi yang membingungkan itu bermunculan di berbagai media sosial. Ini adalah tantangan tersendiri. Kini bukan hanya kita pulangkan kepada pemerintah, tetapi bagaimana peran masyarakat untuk ikut serta mensukseskan vaksinasi ini menjadi begitu pentingnya. Berdasarkan rekomendasi WHO, sesungguhnya sudah jelas vaksin yang boleh dipergunakan di seluruh dunia itu bila efikasinya itu mencapai di angka 50% minimal. Sedangkan Sinovac yang dipergunakan oleh bangsa kita itu efikasinya 65,3%. Artinya sudah memenuhi standar. Meskipun kalau dibandingkan dengan merek lainnya seperti Pfizer ataupun Moderna, itu angka efikasinya 90-95%. Artinya ketika ada 100 orang yang divaksin, maka hanya tinggal 10 atau 5 orang yang memungkinkan terkena COVID-19. Akan tetapi kalau kita bandingkan dengan efek samping, BP POM sudah menjelaskan bahwasanya efek samping Moderna dan Pfizer itu ternyata efek samping dengan klasifikasi beratnya cukup tinggi, cukup signifikan. Sementara efek samping yang dihasilkan oleh vaksin Sinovac ini kadarnya adalah klasifikasi ringan dan sedang, dan itu pun angkanya hanya 0,1 sampai dengan 1%. Dengan pertimbangan ini, maka masuk akal bila pemerintah Indonesia mengedepankan adalah mencegah efek samping daripada vaksin tersebut. Kini juga muncul perdebatan kenapa prioritas yang divaksin itu
adalah mereka yang berusia muda, yaitu 18 sampai dengan 59 tahun. Sementara yang 60 tahun hingga ke atas itu dikebelakangkan. Padahal di banyak negara, khususnya di Eropa, itu mendahulukan mereka-mereka yang berusia tua, yang sangat rentan terhadap terhinggap oleh COVID-19 ini. Tentu saja setiap negara punya pertimbangan masing-masing, dan khusus untuk Indonesia kita bisa lihat dari data demografinya. Secara demografis, ternyata penduduk Indonesia yang berusia produktif, yaitu 18 sampai dengan 59 tahun, itu mayoritas. Sementara di Eropa, usia lansia itu sangat banyak sekali karena harapan hidup mereka itu sangat tinggi. Sementara di Indonesia atau di Asia itu lebih rendah angka harapan hidupnya. Akan tetapi tingkat natalitas atau kelahiran pada penduduk di Asia atau Indonesia itu cukup tinggi, sementara di Eropa sebaliknya tingkat kelahirannya sangat rendah, sehingga di situ ada gap penduduk. Nah, hasilnya adalah angka usia produktif di Indonesia jauh lebih banyak. Karena itu wajar kalau pemerintahan kita lebih memprioritaskan pada usia produktif ini untuk didahului oleh vaksin, karena target kita adalah mencapai angka 65 hingga 70% orang yang divaksin. Tentu saja kini berpulang kepada masyarakat itu sendiri, kepada diri masing-masing, apakah bersedia untuk divaksin, bukan hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kepentingan orang banyak, atau tetap bertahan dengan sikapnya yang menolak atau ragu-ragu karena terus mengembangkan dan mengikuti perbincangan yang memungkinkan orang itu menjadi bimbang dan ragu. Hanya kepada masing-masing pribadilah tentu saja untuk mengambil sikap dan keputusannya. Tentu saja segala ikhtiar apapun yang baik kita dukung dan harus respon secara positif dan kembali kepada Allah Subhanahu